Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Suryana Ramadhani Nasution, MSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang baru berjudul Sistem Persamaan Linier. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Langsung saja kami bacakan pembahasan dari materi kami. Yang pertama adalah pengertian sistem persamaan linier. Yang kedua ada solusi dari sistem persamaan linier. Dan yang ketiga adalah sistem persamaan linier homogen. Pengertian sistem persamaan linier yaitu suatu sistem di mana terdapat dua buah atau lebih persamaan linier di mana perubahannya tidak membuat eksponensial trigonometri seperti sin, cos, dan lain-lain, perkalian, pembagian dengan variabel atau dirinya sendiri. Nah, bentuk umum SPL itu seperti A11 X1 tambah A12 X2 seterusnya, A1N XN sampai dengan B1, dan A21 X1 tambah A22 X2 tambah seterusnya tambah A2N XN sama dengan B2. Nah, di bawahnya seterusnya menjadi AM1 X1 tambah AM2 X2 tambah seterusnya dan tambah AM XN, dan hasilnya adalah BM. Nah, contoh bentuk SPL dalam bentuk matriks itu seperti digolongkan dia menjadi A. Dalam bagian A itu dia ada koefisien yaitu seperti A11, A12 dan seterusnya menjadi A1N, dan di bawahnya A21 dan seterusnya, dan di bawahnya menjadi hasilnya AM1, AM2 dan AMN. Nah, di X itu ada variabel atau peubahnya yaitu dia X1, X2 dan seterusnya di bawah menjadi XN. Dan di B itu dia ada konstanta yaitu seperti B1, B2 dan seterusnya menjadi B6, atau bisa disebut X sama dengan B, di mana A sama dengan Ij disebut sebagai matriks koefisien. Nah, X sama dengan Xj disebut sebagai matriks variabel atau peubah. B sama dengan Bi disebut sebagai matriks koefisien konstanta. Nah, berikut ini merupakan persamaan linier. Jadi yang persamaan linier itu seperti 2x tambah 4c sama dengan 7. Juga ada 4x1 tambah 2x2 sama dengan negatif 6. Juga ada 2s negatif dikurang 3t tambah 5u sama dengan 7. Juga ada 2x1 kurang 4x2 ditambah 5x3 dikurang x4 sama dengan 10. Nah, adapun yang juga bukan merupakan persamaan linier yaitu seperti 4x pangkat 2 dikurang 3x tambah 5 sama dengan 0,
itu disebut bukan persamaan karena dia variabelnya dia seharusnya berpangkat 1, sedangkan di situ berpangkat 2. Juga 2x tambah 4xy dikurang 2y sama dengan 7 itu kenapa bukan persamaan linear? Karena variabelnya itu harus 1, tapi di sini dia dibuat xy, dimana itu variabelnya ada 2. Juga ada sin x kurang 2 cos x sama dengan 1. Kenapa bukan persamaan linear? Karena persamaan linear dia tidak mencakup trigonometri. Juga yang terakhir itu ada 2x kurang akar x negatif sama dengan 10. Nah, di situ juga SPL tidak menggunakan akar. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, langsung saja ke dua jenis-jenis persamaan linear. A. Persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel hanya mengandung satu variabel 1 berpangkat 1 yang terbentuk kalimat terbuka dengan dihubungkan tanda sama dengan. Kalimat terbuka berarti kalimat yang belum tahu kebenarannya. Bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel sebagai berikut, yaitu AX tambah B sama dengan 0 dengan keterangan A sebagai koefisien dan B konstanta dan X variabel. A dan B adalah bilangan real A dan B bukan 0. Baik, lanjut yang ke B, persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel merupakan sistem persamaan dengan variabel yang berjumlah 2 dengan berpangkat 1. Persamaan linear dua variabel menggunakan relasi sama dengan dan tidak ada perkalian variabel di setiap persamaan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut dengan AX tambah BY sama dengan. Baik, langsung aja. Variabel terdapat beberapa metode antara lain. Yang pertama, metode substitusi, artinya akan terjadi pergantian variabel yang satu dengan variabel dari persamaan lainnya. B. Metode eliminasi merupakan metode yang digunakan dengan tujuan menghilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama. Salah satu variabel disembunyikan atau dihilangkan sementara, sehingga hanya tersisa satu dari dua variabel yang ada dalam persamaan. Kemudian dapat menghasilkan penyelesaian. C. Metode campuran, yaitu melalui penggabungan dua metode yaitu eliminasi dan substitusi. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari salah satu nilai variabel menggunakan metode eliminasi. Lanjut, metode grafik dilakukan dengan cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan titik terhadap sumbu Y yang menjadi titik perpotongan antara kedua garis yang mewakili masing-masing persamaan. Lanjut yang terakhir, C. Persamaan linear 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari persamaan linear 2 variabel. Persamaan ini diselesaikan dengan dua metode, yaitu substitusi dan eliminasi, dengan bentuk umum AX tambah BY tambah CJ sama dengan D. Metode linear 3 variabel dan juga persamaan linear 2 variabel dengan satu metode substitusi. Cara mengganti salah satu nilai yang tidak diketahui yang mewakili nilai-nilai lainnya yang juga belum diketahui. Yang kedua, metode eliminasi. Metode dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi suatu variabel yang belum diketahui nilainya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. B. Solusi sistem persamaan linear. Mencari solusi pemecahan sistem persamaan linear adalah tugas yang terutama dari analis numerik. Banyak sekali cara untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Solusi sistem persamaan linear sebuah garis dalam bidang X, Y secara aljabar dapat dinyatakan oleh sebuah persamaan yang berbentuk A1X tambah A2Y sama dengan B. Sebuah persamaan semacam ini dinamakan persamaan linear dalam variabel X dan variabel Y. Secara umum, maka kita mendefinisikan sebuah persamaan linear dalam n variabel x1, x2, seterusnya sampai xn sebagai sebuah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1, x1 tambah A2, x2 tambah seterusnya sampai an, xn sama dengan b, di mana A dan B adalah konstanta real. Sebuah pemecahan persamaan linear 1, x1 tambah A2, x2 seterusnya sampai an, xn sama dengan b adalah sebuah
urutan dari bilangan X, S1, S2, S3, seterusnya sampai Sn. Sehingga persamaan tersebut dipenuhi bila kita mensubstitusikan X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, Xn sama dengan Sn. Jika ada setidaknya satu pemecahan, maka sistem persamaan tersebut dinamakan konsisten, di mana grafik tersebut adalah garis-garis dalam bilang XY sebagai solusi dari sistem, berkorespondensi kepada suatu titik dari irisan garis tersebut, sehingga terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, garis ini mungkin saja paralel dan berjauhan. Yang kedua, garis mungkin saja beririsan di satu titik. Dan yang ketiga, garis mungkin saja berhimpitan. Untuk contoh grafiknya, teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Terima kasih. Selanjutnya, sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen adalah suatu sistem persamaan linear di mana semua elemen koefisien pada ruas kanan persamaan sama dengan 0. Jika ada salah satu elemen yang tidak sama dengan 0, maka disebut sistem persamaan linear non-homogen. Sistem persamaan linear yang tidak mempunyai suku-suku tetap yaitu sistem linear homogen yang berbentuk A11x1 ditambah A12x2 sampai dengan A1n xn sama dengan 0. Lalu A21x1 ditambah A22x2 sampai dengan A2n xn sama dengan 0. Hingga AM1x1 ditambah AM2x2 sampai dengan AMN xn sama dengan 0. Ini adalah sistem dengan n yang tidak diketahui atau x1, x2 sampai dengan xn, dan di setiap persamaan suku konstantanya adalah 0. Lalu rumus sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen adalah sistem yang konsisten karena selalu merupakan pemecahan. Sistem persamaan linear homogen adalah sistem yang konsisten karena selalu merupakan pemecahan. Pemecahan tersebut dinamakan pemecahan trivial atau trivial solution. Jika ada pemecahan lain, maka pemecahan tersebut dinamakan pemecahan tak trivial atau non-trivial solution. Selanjutnya, metode untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan sistem persamaan linear homogen. Operasi baris elementer atau OB adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan invers dan penerapan matriks pada sistem persamaan linear menggunakan 2 cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Cara pemakaian operasi baris elementer atau OB sebagai berikut. 1. Pertukaran baris merupakan operasi yang dimana kita menukarkan suatu baris dengan baris lainnya pada satu matriks yang sama. Kedua, perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol. Perkalian dengan bilangan real bukan nol, seperti yang diindikasikan namanya. Operasi dilakukan dengan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstanta bilangan real bukan nol. 3. Penjualan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol, yaitu penjumlahan suatu baris dengan baris yang lain. Artinya, kita mengoperasikan suatu baris terhadap baris lainnya dalam suatu matriks. Selanjutnya itu ada sifat-sifat homogen. Pertama, selalu mempunyai setidaknya satu solusi yang disebut sepele, di mana nilai setiap variabelnya adalah 0. Jika A dan B adalah solusi sistem homogen, maka jumlah keduanya A tambah B juga merupakan solusi. Jika A suatu solusi, maka K juga merupakan solusi, di mana K adalah skalar. Dan terakhir itu adalah vektor 0 yang selalu merupakan solusi sistem homogen. Selanjutnya ada perbedaan sistem persamaan linear homogen dan homogen. Sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear di mana semua suku konstan sama dengan 0. Solusi dari persamaan linear homogen dapat berupa pemecahan sepele dan pemecahan tak sepele. Pemecahan sepele selalu ada dan dapat ditemukan dengan mengisi semua variabel dengan 0. Pemecahan tak sepele ada jika ada pemecahan lain selain pemecahan sepele.
kedua, sistem persamaan linear non-homogen adalah sistem persamaan linear di mana setidaknya satu suku konstan tidak sama dengan nol. Selanjutnya ada sistem persamaan non-homogen. Yang pertama, tidak mempunyai penyelesaian. Yang kedua, mempunyai tepat satu penyelesaian. Yang ketiga, mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Proses ini dilakukan dengan menggunakan operasi baris elementer atau bisa dikenal dengan OB. OB yang dimaksud meliputi yang pertama, mengkalikan sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan nol. Yang kedua, menukarkan letak dua baris. Yang ketiga, menambahkan perkalian dari satu baris pada baris yang lain. Selanjutnya, dua, sistem persamaan non-homogen. Mengetahui apakah sistem linear homogen mempunyai solusi unik atau trivial atau solusi yang jumlahnya tak terhingga atau non-trivial. Dengan menggunakan determinan matriks koefisien, jika A adalah matriks koefisien sistem, maka sistem mempunyai solusi unik atau trivial. Determinan A tidak sama dengan 0. Sistem mempunyai solusi yang jumlahnya tak terhingga atau non-trivial dengan determinan A sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan presentasi dari kelompok kami juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.